Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahil bagi rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatu wa salam daiman bidawami wa ala alihi wa sahbihi wa man. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah. Sebelumnya marilah patutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas beberapa limpahan rahmat, taufik, ridha dan inayah pada kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga di saat ini kita oleh Allah masih ditakdir bisa memasuki, dikasih panjang umur, bisa berada di bulan suci Ramadan 1440 Hijriah. Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan. Dengan harapan semoga Allah SWT memberikan banyak rahmatnya pada kita, memberikan banyak pengampunan atas dosa kita, dan kita oleh Allah dicatat sebagai hamba-hambanya yang nanti akan dibebaskan dari siksa api neraka Allah. Amin, Allah amin. Hadirin pemirsa yang berbahagia, di dalam ayat yang saya bacakan tadi Al-Baqarah 183 ada perintah wajib untuk melakukan puasa di bulan suci Ramadan ini. Kenapa harus bersusah-susah melakukan ibadah puasa? Tentunya ada banyak alasan. Selain capaian la'allakum tattaqun, ternyata kita mengacu pada adanya pengendalian dari beberapa hawa nafsu yang ada. Di dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW memperingatkan pada kita, Inna mimma akhsha alaikum syawatil ghaib. Nah, aku sangat mengkhawatirkan pada kalian semuanya itu ada pada syahwatil ghaib, yaitu hawa nafsu yang sesat. Apa saja hawa nafsu yang sesat itu adalah yang pertama adalah fi butunikum, yaitu dalam kecenderungan perutmu. Yang kedua adalah wa furujikum, dorongan seksualmu. Dan yang ketiga adalah wa mudillatil hawa, yaitu sesatnya hawa nafsu. Hadirin yang berbahagia, yang pertama adalah fi butunikum. Kecenderungan dalam perut kita itu adalah harus diwaspadai, karena banyak akhir-akhir ini kita lihat di masyarakat itu adalah orientasi manusia hidup itu adalah hanya untuk makan, hanya untuk minum. Bahkan makan minuman yang dia konsumsi adalah dengan cara yang berlebih-lebihan, dengan berbagai macam kuliner. Setiap hari dia konsumsi itu kurang kontrol, sehingga apa yang terjadi yaitu datangnya berbagai macam penyakit di usia muda. Di usia muda mereka sudah mengalami diabetes, ya, kolesterol, darah tinggi, asam urat, bahkan mengarah kepada penyakit-penyakit yang lain seperti stroke, sampai pada kematian. Ini salah satu akibat dari apa yang difirmankan oleh Allah itu tidak dihiraukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya, memang diperintahkan oleh Allah, tetapi janganlah berlebih-lebihan dalam hal makanan. Makan-makanlah kamu sekalian, minum-minumlah kamu sekalian, tetapi jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai hal-hal yang berlebih-lebihan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah juga pernah mengingatkan pada kita, nanti di suatu saat, pada saatnya nanti di umatku akan banyak terjadi orang yang makan minum itu dengan cara yang berlebihan. Mereka meminum juga cara berlebihan, bahkan cara berpakaian pun juga berlebihan. Jadi dinyatakan oleh Rasulullah bahwa mereka-mereka yang melakukan seperti itu adalah termasuk umat yang paling buruk sekali. Alhamdulillah. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah
wa furujikum, dorongan seksual. Dorongan seksual ini adalah lebih berbahaya daripada fi butunikum tadi, yaitu cara makan minum yang berlebihan. Kenapa? Karena kita bisa melihat di akhir-akhir zaman ini di sosial media betapa mirisnya kejadian-kejadian yang diakibatkan oleh hal-hal yang terkait dengan kurang mengendalikan masalah nafsu seksual. Jadi suami istri di dalam kehidupan rumah tangganya yang sudah tenang, tentram, hidup bahagia, hidup sejahtera, tahu-tahu bubar, mereka bercerai, ya. Bahkan sampai harus terjadi hal-hal yang menghinakan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengendalikan nafsu seksualnya. Jadi suami punya wanita idaman lain, demikian juga istri punya pria idaman lain. Bahkan yang lebih miris lagi adalah seorang bapak sudah menggauli anak kandungnya sendiri, seorang mantu juga menggauli mertuanya sendiri, saudara laki-laki juga demikian mudah paksa adik kandung perempuannya sendiri. Bahkan banyak kejadian di sosial media yang belum menikah resmi juga masih terjadi kumpul-kumpul sehingga melahirkan anak yang harus dibuang, yang harus dibunuh. Naudzubillah min dzalik. Ya. Di Al-Qur'anul Karim juga Allah memperingatkan bahwasanya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Bahwa jangan sekali-sekali kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan sangat keji dan buruk sekali. Sebetulnya di dalam syariat agama kita Islam adalah dipersilakan untuk menyalurkan hawa nafsu seksual ini, tetapi dengan cara yang legal, cara yang sah, yaitu dengan pernikahan yang sah berdasarkan Al-Quran dan Hadis, harus terpenuhi syarat dan hukumnya. Yang ketiga adalah wa mudillatil hawa. Wa mudillatil hawa ini dalam arti sesatnya hawa nafsu itu sebetulnya lebih berbahaya dibanding dengan yang pertama dan kedua tadi. Kenapa? Karena kita juga bisa melihat beberapa kasus-kasus yang terjadi di media sosial akhir-akhir ini, banyak ditunjukkan adanya hal-hal yang sepele. Mereka tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya walaupun sebentar saja. Jadi terlibat di masalah-masalah hukum pidana, penjualan narkoba, penganiayaan, hidup mewah, hasil dari korupsi. Hal-hal seperti ini adalah bagian dari mereka belum bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nah, sesungguhnya hawa nafsu itu adalah memang selalu menyuruh pada diri manusia pada perbuatan-perbuatan yang jelek, yang buruk. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa ma ubari'u nafsi, inna nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim." Jadi sesungguhnya nafsu manusia itu memang selalu menyuruh pada pelakunya, pada individunya untuk berbuat sesuatu yang buruk. Tetapi ada harapan bahwa hanya nafsu-nafsu yang dirahmati oleh Allah lah yang akan selalu marah pada kebaikan. Jadi, oleh karena itu kita masih banyak harapan, semoga nafsu yang ada pada diri kita ini yang dipakai untuk beribadah, untuk ketaatan pada Allah SWT ada bagian dari nafsu yang dirahmati Allah SWT. Perintah ibadah puasa wajib di bulan suci Ramadan ini adalah bagian dari upaya-upaya untuk mengendalikan dari 3 macam hawa nafsu tadi itu. Hawa nafsu terkait dengan makanan supaya tidak berlebihan, hawa nafsu supaya kita bisa mengendalikan dorongan nafsu seksual kita, dan hawa nafsu yang ada pada hati kita ini supaya bisa dikendalikan mengarah pada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga dengan ibadah Ramadan yang kita jalani sebagai kewajiban kita ini bisa menghilangkan, paling tidak mengurangi hawa nafsu yang disinyalir oleh Rasulullah 3 macam tadi itu untuk bisa mengarah pada hal-hal yang baik. Di samping itu memang ada upaya dalam rangka peningkatan iman dan takwa. Sebagaimana tujuan berpuasa, la'alakum tattaqun. Dengan demikian, semoga kita masuk bagian orang-orang yang mendapat status tingkat ketakwaan pada Allah SWT. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun singkat ini bisa membawa manfaat dan barokah
Saya wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.